Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Taskur Accounting. Kita akan bahas tentang karakteristik perusahaan jasa dan mekanisme debit kredit. Jadi ini adalah bab baru, yaitu bab yang membahas tentang perusahaan jasa. Untuk pertama kita akan memahami apa sih pengertian dari perusahaan jasa tersebut. Perusahaan jasa adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bergerak di bidang penjualan jasa. Jadi yang dijual di sini adalah berupa jasa. Ya, bisa jasa potong rambut, jasa tukang dan jasa yang lain. Ini adalah karakteristik perusahaan jasa. Bisa dikatakan hal yang menjadi identik dengan perusahaan jasa, yaitu yang pertama adalah tidak berwujud. Jadi jasa itu tidak ada wujudnya, tidak memiliki bentuk fisik nyata, tidak bisa dilihat secara nyata, tidak dapat dilihat atau diraba, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, hanya dapat dirasakan manfaatnya. Jadi jasa itu tidak bisa kita lihat bagaimana bentuknya itu jasa. Kan tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Misal bukan cukur. Jasanya untuk mencukur itu tidak bisa kita lihat pada saat prosesnya. Namun manfaat dari tukang cukur itu bisa kita rasakan dengan sebesar rambut yang dipotong. Kemudian selanjutnya, berubah-ubah setiap jasa yang diperdagangkan, tidak memiliki standar, namun semuanya tergantung pada selera konsumen. Jadi semisal jasa penjahit. Jadi semua itu beda-beda seleranya orang, beda-beda kemauannya orang, jadi tidak memiliki standar tertentu. Semisal barang, kalau perusahaan dagang ada barang ada standarnya masing-masing, harus terpenuhi, tapi di jasa itu tidak memiliki standar. Ya, semua itu tergantung kepada selera dan kemauan oleh konsumen. Konsumen itu mau bentuk bajunya seperti A, seperti B, seperti C. Jadi dia harus menyesuaikan itu. Jasa menyesuaikan itu. Artinya tidak dapat dipisahkan. Jasa itu tidak dapat dibagi-bagi, ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jasa itu satu kesatuan, ya. Misal jasa jahit, dia menjahit secara utuh. Kemudian tidak dapat disimpan. Jasa itu tidak dapat disimpan karena tidak ada stoknya, ya. Tidak ini, ya. Bukan berupa barang. Bukan berupa barang yang bisa kita pegang, bisa kita simpan, tapi jasa itu hanya dilakukan oleh seseorang yang memberikan jasanya. Itu 4 karakteristik perusahaan jasa. Kemudian kita masuk jenis-jenis perusahaan jasa. Jenis-jenisnya itu ada, contohnya jasa jahit, jasa kurir. Kurir ini adalah pengantaran barang, jasa travel, jasa penitipan anak, jasa cuci mobil, jasa sewa mobil, jasa pendidikan, jasa penerjemah, jasa rias pengantin, dan lain sebagainya. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu mekanisme debit kredit. Jadi sebelum kita menjurnal transaksi yang ada di perusahaan jasa, perlu kita memahami bagaimana mekanisme debit kredit atau aturan debit kredit. Jadi yang pertama, kita lihat akun aset atau harta itu bertambah di sebelah debit, kemudian berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya itu selalu berada di debit. Yang kedua, liabilitas atau utang. Ini kebalikan dari aset, yaitu dia berkurang di debit tapi bertambah di sebelah kredit. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal itu berkurang di debit dan bertambah di sebelah kredit. Sama halnya dengan pendapatan. Pendapatan juga itu berkurang di debit, bertambah di kredit.
Selanjutnya beban. Beban itu bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya di sebelah debit. Jadi kapan dia bertambah, di mana dia bertambah, disitulah posisi saldo normalnya. Ya. Kemudian aset dan beban ini sama ya, sama proses mekanisme debit kreditnya. Kita lihat di bawah ini cara mendebit dan mengkredit. Ini kalau aset, sebagai akun real dalam posisi keuangan tampak di sisi debit. Jika terjadi penambahan aset, dicatat di sisi debit, dan apabila terjadi pengurangan aset, akan dicatat di sisi kredit. Pada akhirnya periode akuntansi, aset akan bersaldo debit sebagai saldo normalnya. Selanjutnya liabilitas. Sebagai akun real dalam posisi keuangan tampak di sebelah kredit. Apabila liabilitas bertambah, itu dicatat di kredit, dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Pada akhir periode, liabilitas akan bersaldo di kredit sebagaimana saldo normalnya. Ekuitas sebagai akun real dalam posisi keuangan tampak di sebelah kredit. Apabila ekuitas bertambah, itu dicatat di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Pada akhir periode akan bersaldo di kredit sebagai saldo normalnya. Begitu pula sama halnya dengan pendapatan. Apabila terjadi penambahan, maka itu dicatat di sebelah kredit. Bila terjadi pengurangan pendapatan, itu dicatat di sebelah debit. Pada akhirnya saldonya akan berada pada saldo normalnya, yaitu saldo bersaldo di kredit. Begitu yang terakhir, beban itu sama halnya dengan aset. Apabila beban bertambah, itu akan dicatat di sebelah debit. Apabila beban berkurang, terjadi pengurangan beban, itu dicatat di sebelah kredit. Pada akhir periode akuntansinya, karena beban bersaldo normal di debit, maka dia akan dicatat di sebelah debit. Saya kira cukup sekian penjelasan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.